Bab 12 Perempuan Lain. Suasana rumah kami mendadak dingin. Rosa tak berbicara sama sekali dengan Pak Hans, memilih mengurung diri di kamarnya. Aku merasa khawatir pada adik iparku itu. Aku mengetuk pintu kamar Rosa, berharap wanita itu keluar. Seharian mengurung di dalam kamar tanpa mengisi perut, membuat aku khawatir dia akan sakit. "Ros, Mbak Ani bawakan makanan kesukaan kamu. Buka ya pintu kamar kamu." Tak ada jawabannya. Aku kembali mengetuk kamar. "Rosa, ini Mbak Ani. Tolong buka pintunya, Ros. Sejak pagi kamu belum mengisi perut. Nanti kalau dibiarkan seperti ini, kamu akan sakit." Pak Hans yang baru saja lewat menatap datar ke arahku. "Biarkan saja. Mau sakit itu juga pilihan dia. Anak itu keras kepala. Kalau dia lapar pasti juga keluar." Aku menghela napas mendengarnya. "Pak, sejak pagi Rosa tak mengisi perutnya. Dia tak beranjak dari kamarnya, mengunci perut. Setidaknya, Bapak bujuklah Rosa, agar dia keluar dan mau mengisi perut. Biarkan saja dia kelaparan, itu juga pilihan dia sendiri yang mogok makan. Tidak ada yang memaksa dia untuk mogok makan, sudahlah. Lebih baik urusi pekerjaan kamu." Pak Hans pergi dari sana meninggalkan aku yang masih mematung di depan kamar Rosa. "Anak sama bapak sama keras kepala," gumamku. Aku meletakkan makanan di meja samping kamar Rosa. Aku memutuskan kembali ke kamar. Namun, saat ku kembali ke kamar, ada panggilan masuk dari Mas Bram. Senyumku merekah. Aku tidak sempat mengangkatnya. Sedikit membuatku sedih. Ku putuskan menelpon kembali. Tak berseling lama, panggilanku diangkat. "Halo, bukan Mas Bram, melainkan seorang wanita." Aku berdegup kencang mendengarnya. "Kenapa Mas Bram bersama seorang wanita?" "Maaf, ini ponsel suami saya bukan." "Lalu, siapa kamu mengangkatnya?" "Saya Latifa, Bu, pegawai yang bekerja dengan Pak Bram." Aku mendengarnya mengernyitkan kening. "Lancang sekali kamu mengangkat telepon suami saya. Apa kamu tidak tahu sopan santun?" Marahku. "Maaf, saya lancang mengangkat telepon dari ibu. Tapi saya mendapat pesan dari Pak Bram kalau istri beliau menelpon untuk memberitahukan pada Pak Bram." Mendengar wanita itu menjawab, aku sedikit lega. Tapi kulihat jam di dinding sudah menunjukkan lebih dari jam kerja. Lalu untuk apa dia masih bersama dengan suamiku? Sepertinya sudah tidak termasuk jam kerja. "Lalu untuk apa kamu masih bersama suamiku?" cecarku. "Maaf Bu, memang Pak Bram dan pegawai lainnya yang bertugas telah menyelesaikan trip perjalanan seharian. Ini kami baru saja turun dari kapal. Jadi, saya selaku asisten Pak Bram pribadi, yang bertanggung jawab semuanya perintah Pak Bram, Bu. Beliau berpesan untuk menjaga barangnya, ketika beliau pergi sebentar." "Kemana suami saya?" "Maaf, saya kurang tahu Bu." "Ya sudah, Latifa, tolong beritahukan suami saya kalau saya ingin dia menghubungi saya selepas kembali." "Baik Bu, oke. Terima kasih." Bip, aku menutup telepon dan kembali bertanya-tanya, apa yang sedang dikerjakan suamiku? Kenapa aku menjadi khawatir belakangan? "Latifa," wanita itu menoleh, dan tersenyum ke arah pria yang berjalan ke arahnya. Dia adalah Bram, yang baru saja datang entah dari mana. "Terima kasih, sudah menyimpan barang saya." Sama Pak, dan saya minta maaf sebelumnya. Saya dengan lancang mengangkat ponsel Pak Bram, karena istri Bapak menelpon. Ibu bilang bahwa Pak Bram suruh menghubungi kembali setelah urusan Bapak selesai." "Baiklah, kamu bisa kembali ke hotel. Barang saya taruh saja ke meja." Latifa tersenyum tipis dan meletakkan barang milik Bram. "Saya pamit Pak." Iya." Wanita itu berjalan perlahan pergi. Namun saat dia akan melewati Bram, dia menginjak baju, dan membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Bram dengan terkejut mengangkat tubuh mungil itu dan menahannya. Pandangan keduanya bertemu tanpa mengerjap. Bibir Latifa terbuka, matanya terbelak. Dia sadar, dan segera bangkit dari Bram. "Maaf Pak Bram, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud sengaja." Paniknya. Dia terkekeh. "Bukan masalah yang besar. Lain kali, jika berjalan jangan melihat ponsel. Perhatikan sekitar." "Iya Pak, kalau begitu saya kembali ke hotel."
Baiklah, selamat malam. Wanita itu berlari kecil pergi dari sana. Di balik tembok, dia memegang dadanya yang berdebar. Dia menggeleng kepalanya. Dia tidak boleh terpesona dengan atasannya. Tiff, kamu jangan gila. Tidak sepantasnya kamu terpesona dengan pria yang sudah menikah. Jangan aneh, gumamnya. Latifah tak ingin mencari masalah. Sudah untung dia diizinkan magang di sini untuk kebutuhan kuliahnya. Tinggal beberapa bulan lagi dia selesai dan lulus. Dia tak mau kecerobohannya mengancam nilainya. Klek, Rosa akhirnya pun keluar dari kamar. Dia dengan wajah muramnya mengambil makan yang diletakkan olehku dan membawanya masuk. Aku sempat melihat merasa lega. Dia mendekati kamar Rosa dan mengintip dari celah pintu. Nampaknya dapat aku lihat Rosa tengah makan dengan tenang. Rosa terhenti dan menoleh ke belakang. Kalau Mbak Ani mau masuk, bukan malah mengintip di luar. Omelnya, alhasil aku masuk ke kamarnya dan mendekatinya di ranjang. Aku tersenyum tipis. Mbak senang. Kamu mengisi perut. Untuk apa Mbak khawatirkan aku? Bapak saja tak peduli dengan kesehatanku. Jangan berkata begitu, meski Pak Hans itu terlihat tak peduli. Apa kamu tahu? Sebenarnya dia peduli sekali denganmu. Kamu anaknya. Bagaimana bisa beliau tak peduli denganmu? Buktinya Bapak tidak mengizinkan aku pergi. Padahal aku bersama dengan Gita. Mbak, salahnya apa coba? Memberikan izin. Aku juga tidak pergi tanpa tujuan. Mbak Ani tahu. Aku menghela napas. Mencoba memberikan pengertian kepada Rosa. Rosa tampak sedih. Dia menghela napasnya panjang. Bapak kenapa sangat mengengkang Rosa si Mbak? Padahal Rosa juga sudah gede. Rosa juga enggak macam-macam. Tapi kemarin kamu hampir saja salah pergaulan Rosa. Jelas saja itu membuat khawatir Bapak. Kamu anak perempuan satu-satunya yang beliau punya. Mungkin karena sayang sama kamu, beliau punya cara menjaga kamu, Ros. Rosa tahu. Tapi kan, Bapak tahu Rosa bersama Gita. Sudah. Habiskan makan kamu dulu. Mbak Ani coba bicara sama Bapak saja dulu. Rosa terlihat sumringah mendengarnya. Mbak, serius? Iya, kamu makan dulu habiskan. Iya, siap Mbak Ani. Rosa dengan sigap memakan makanannya. Aku terdiam, otakku kembali memikirkan Latifah. Latifah itu. Aku menatap Rosa yang makan dan memberanikan diri bertanya dengannya. Ros, Mbak boleh tanya? Tanya apa Mbak? Kamu tahu dengan karyawan Mas Bram? Tahu, Rosa kenal. Karena dulu Rosa sering mampir kantornya. Mas, sehabis magang, ada apa? Mem, kamu kenal dengan yang namanya Latifah? Mbak Latifah, kenal. Bagaimana Mbak Ani bisa kenal dengan Mbak Latifah? Bisa jelaskan? Siapa Latifah itu dengan Mbak? Oh, Mbak Latifah mahasiswi magang Komba, yang dijadiin asisten Mas Bram karena pinter dan gesit kerjanya. Bapak juga kenal tuh. Kenapa? Enggak apa-apa, ya sudah. Mbak keluar dulu ya. Aku keluar dari kamar Rosa dengan perasaan berkecamuk. Apa benar? Hanya sebatas karyawan biasa. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.